Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo sahabat jiwa. Apa kabar di hidupmu? Semoga baik selalu ya. Aku juga baik, alhamdulillah. Gimana dengan penampilan kamu hari ini? Cantik kah? Ganteng kah? Sebagai remaja, tentu aja yang namanya penampilan itu penting banget ya. Apalagi buat kamu yang baru tumbuh nih jadi anak-anak ke remaja. Mau tampil percaya diri? Yuk, aku ada tipsnya nih. Ikuti ya. Iya, gimana rasanya jadi remaja? Setelah dari anak-anak, terus tumbuh jadi remaja. Itu artinya ada tuntutan bahwa kita menjadi pribadi yang lebih mandiri, ya kan, dibandingkan dengan usia sebelumnya. Ini bukan hal yang gampang loh bisa kamu lalui. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan, ada banyak hal yang harus kamu lalui, ada juga hal yang harus kamu abaikan supaya kamu bisa berhasil menjadi remaja. Gimana sih menjadi remaja yang baik dan gimana juga menjadi remaja yang tampil penuh percaya diri? Ya, ini tips yang pertama harus kamu lakukan adalah hormati dan hargai. Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, menghormati orang lain itu sama dengan menghormati diri kita sendiri. Begitu juga dengan menghargai orang lain, menghargai orang tua, sama halnya dengan kita menghargai diri kita sendiri, ya kan? Contohnya misalnya kita berjalan di depan orang lain tuh, kadang-kadang kalau kita bilang kan permisi gitu kan, bukannya jaka berdiri jalan gitu aja kayak bang boy gitu. Kemudian kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain, terutama juga orang yang lebih dewasa dari kamu gitu kan, ada beda pendapat, ya kita bisa manggut-manggut dengan menganggukkan kepala. Itu sama halnya dengan kita menghargai pendapat dia. Terus sambil menatap matanya ketika bicara, sama halnya kita menghargai dia yang sedang berbicara dengan kita. Tuh kunci yang pertama. Yang kedua adalah tunjukkan prestasi kepada orang lain. Aduh, nanti aku dikira sombong lagi. Beda ya antara menunjukkan prestasi dengan kesombongan. Misalnya nih, nama Fikri mendapatkan juara 1 lomba membaca puisi. Beda, itu kan informasi. Oh, Fikri sekarang ini loh hebat banget di lomba puisi. Kemarin menang tahu gini-gini. Orang lain yang membicarakan kita. Beda dengan kata-kata yang gini nih. Gue nih Fikri juara baca puisi loh. Gue siapa lagi? Beda, itu sombong baru namanya. Jadi kita ya harus beda-bedain. Emang tipis-tipis gitu sih bedanya antara prestasi, menunjukkan prestasi dan juga kesombongan. Ya kita mesti hati-hati aja. Tapi ingat juga ya, jangan sakit hati ketika kita nggak dipuji orang lain. Karena yang terpenting adalah proses gimana kita meraih prestasi itu, bukan hasil ataupun pujian dari orang lain. Dipuji nggak dipuji, yang penting ya kita udah menunjukkan kemampuan kita ya kan. Entah itu menang atau enggak, atau ya yang penting prosesnya aja. Ternyata prosesnya tuh susah, belajarnya harus berdarah-darah misalnya. Ya kan, untuk menjadi juara biasanya kan latihannya keras, belajarnya juga harus keras. Nah, proses itulah yang terpenting dalam hidup kita. Itu yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, tunjukkan prestasi kepada orang lain. Ingat, menunjukkan prestasi itu berbeda dengan kesombongan. Dan ingat juga jangan sakit hati kalau tidak dipuji. Dan jangan sakit hati juga kalau misalnya diejek, bayarin aja. Karena kalau kita melakukan sesuatu dan orang lain itu mengejek kita, itu artinya anggap saja dia itu gak sanggup melakukan seperti apa yang kita lakukan. Gitu aja, gak usah repot, gak usah dipikirin. Oke? Nah, tips berikutnya yang ketiga adalah jangan mudah goyah.
atau percaya sama omongan orang lain. Percayalah kepada orang tua, kepada orang yang kamu sayangi. Akui dan pahami perbedaan. Ini dia penting sekali. Jadi kalau misalnya ada kamu berprestasi nih, nggak taunya ada yang bilang, kamu jangan bikin itu dong, kamu bikin ini aja. Soalnya kan ini begini begitu. Oh iya, padahal kamu udah pede banget bikin puisi ini, nggak taunya dia bilang jelek puisinya. Ih, puisinya jelek tahu, yang ini aja. Kamu goyah, percaya mau omongan orang lain. Akhirnya kalah deh. Misalnya gitu ya kan? Percaya pada orang tua, ini penting sekali. Seburuk apapun perlakuan orang tua, dia adalah orang tua kamu dan pasti akan sangat menyayangi kamu. Misalnya orang tua kalian bercerai nih, tetap aja walaupun mereka bercerai tapi mereka mengupayakan supaya kamu bahagia. Jadi kebahagiaan kamu itu tidak tergantung kepada perceraian kedua orang tua kamu. Kamu juga layak bahagia, orang tua kamu juga layak bahagia, mungkin dengan masing-masing pasangannya. Nah, ini dia yang harus kamu pahami, ya kan? Akui perbedaan, pahami perbedaan. Iya, setiap kita kan beda-beda, gitu aja bilangnya. Kamu bikin yang judulnya cinta-cintaan aja deh. Enggak, kamu sukanya kan bikin perahu, bikin puisi aja yang perahu misalnya. Gimana ya? Coba kukuhkan atau kuatkan keyakinan kamu. Jangan mudah goyah dan jangan percaya dengan omongan orang lain. Oke? Tips percaya diri yang keempat adalah kalau kamu punya kekurangan, jadikan itu sebagai kekuatan. Kok bisa sih? Iya dong, sekarang banyak sekali media sosial yang mengeksplor kemampuan kita. Walaupun kita kekurangan, mungkin kita bicaranya agak susah, tapi biarin aja. Toh itu kekuatan kita. Masih bisa bicara dengan baik. Walaupun dengan kekurangan kita, orang lain akan melihat itu kelebihan kita. Jadi percaya diri aja dengan kekurangan kita. Jangan merasa rendah diri dengan kekurangan diri kita. Makanya jangan membandingkan dengan orang lain supaya kita tetap bahagia dengan keadaan kita dan dengan kekurangan kita. Tips berikutnya adalah boleh modis. Modis iya boleh, tapi jangan berlebihan. Karena modis itu bukan cantik yang sesungguhnya. Modis itu bukan ganteng yang sesungguhnya. Ya, bolehlah sesuai dengan kemampuan kita. Boleh mereka-reka, tapi jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan akan jadi wah, lucu. Ya gak sih? Boleh. Sesuaikan dengan diri kita ya. Boleh modisnya berpenampilan yang menarik, bersih pakaiannya, cantik, ganteng. Boleh supaya menambah rasa percaya diri kita. Tips berikutnya tampil percaya diri adalah fokus pada kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri ya guys. Kembangkan hobi, capai impian dan cita-cita kamu dengan karya. Doa, dukungan orang-orang sekitar itu penting banget. Jangan pernah patah semangat. Iyalah, kita punya kemampuan apa nih? Misalnya melukis, ya udah melukis. Kita punya kemampuan apa nih? Menyanyi, nyanyilah. Kembangkan hobi. Karena mestinya kalau anak muda, remaja nih punya slogan yang bagus nih. Masa remaja adalah kesempatan emas untuk mengembangkan bakat dan kelebihan lain dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau udah tua, udah nenek-nenek baru mengembangkan bakatnya. Aduh, udah terlambat kan? Makanya masa muda, masa remaja itu penting sekali untuk mengembangkan semua kemampuan kamu. Mengeksplor semua kemampuan kamu. Jangan ragu untuk menunjukkan kreasi kamu, karya kamu, prestasi kamu kepada orang lain. Toh sekarang juga banyak media sosial yang bisa mengeksplornya di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, and many more. TikTok dan banyak banget. Dan satu lagi, kalau gagal, bangun lagi dong. Gagal lagi kak, ya bangun lagi. Ya gagal lagi, bangun lagi.
gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi. Itu namanya kamu jadi remaja yang luar biasa. Jadi jangan jadi remaja yang biasa-biasa aja. Jadi dong remaja yang luar biasa. Ketika jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, dan seterusnya. Jangan patah semangat. Never give up. Oke, semoga kamu menjadi remaja yang penuh rasa percaya diri. Yakin deh. Oke, thank you. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.